Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita diminta untuk melayani Tuhan dan sesama. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diselamatkan Tuhan dari dosa. Namun di dalam pelayanan seringkali kita mengalami hal-hal yang kita rasa seharusnya kita tidak alami. Kita mengalami perlakuan yang tidak adil. Kita sudah melayani orang-orang, tapi mereka malah berbalik menyerang kita. Kita sudah capek-capek mikirin mereka, tapi mereka merasa kita tidak peduli dengan mereka. Sekali dua kali oke lah. Tapi kalau berkali-kali, capek juga kan? Karena capek akhirnya kita tidak bisa, sulit untuk melayani dengan sepenuh hati. Padahal kita tahu Tuhan mau kita melayaninya dan jemaatnya dengan sepenuh hati kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati walau lelah karena mengalami berbagai masalah atau perlakuan yang seharusnya kita tidak alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita juga pernah dikisahkan orang-orang Kristen di Asia kecil yang mengalami hal seperti itu. Mereka yang bekerja sebagai budak, melayani majikannya dengan memberi yang terbaik, melakukannya dengan benar, malah dianggap salah oleh majikannya. Petrus yang mengetahui hal itu tetap mengatakan, layanilah majikanmu walau kamu mengalami perlakuan yang tidak adil dari mereka. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 dituliskan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mereka mengalami penderitaan yang gak adil dari majikan ini karena mereka telah dipanggil untuk mengikuti penderitaan Yesus. Bapak Saudara, Yesus mengalami penderitaan yang tidak adil ketika dia ada di dunia ini. Dia difitnah oleh Sanhedrin, dicemooh tentara Roma, dicemooh oleh penjahat yang disalibkan bersama dengannya. Bapak Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka malah berbalik menjahati Yesus, menyerang Yesus. Gak seharusnya Yesus mengalami hal seperti itu, bukan? Tetapi inilah penderitaan yang gak adil yang harus dilakukan oleh orang Kristen, sama seperti Yesus. Kenapa? Karena melalui penderitaan yang gak adil inilah rencana Allah digenapi. Melalui penderitaan yang gak adil yang dialami Yesus lah orang-orang bisa percaya pada Tuhan. Petrus bisa percaya pada Tuhan dan menyebarkan Injil Tuhan. Nah, Bapak Saudara, mungkin kita tidak seperti orang-orang di Asia kecil yang menderita karena majikan mereka, karena perlakuan gak adil dari majikan mereka. Tapi mungkin kita mengalami kesulitan karena dosa di dalam diri manusia. Salah satunya ketidakdewasaan mereka. Kita banyak mengalami perlakuan yang gak adil, yang kita rasa gak seharusnya saya mengalami hal seperti ini. Tetapi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi ketidakadilan dalam pelayanan, ikuti teladan penderitaan Yesus. Ikuti teladan penderitaan Yesus. Meskipun terkadang melayani itu sulit, baik tugasnya atau orang-orangnya, meskipun kita merasa tidak nyaman, tapi
tapi kita mau tanggung ketidaknyamanan itu dalam pelayanan. Kita rela merasakan ketidakdewasaan mereka karena kita mau mengikuti Yesus, mengikuti penderitaannya dalam pelayanan kita. Dengan tetap melayani walau menderita. Jadi Bapak Saudara, mari kita terus melayani Tuhan. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang gak seharusnya kita alami, sekalipun kita mengalami penderitaan yang tidak adil, yang seharusnya kita tidak tanggung, tapi mari kita tetap melayani. Dengan setia, kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.